Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawati Santoso dari kelas 12 KPA Alam yang bernomor presensi 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penyakit menurun yang berada di bab hereditas pada manusia. Apa itu hereditas? Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunan melalui gen dan bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Teori ini dikemukakan oleh Witherington. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya, yaitu penyakit menurun. Penyakit menurun pada manusia dapat disebabkan oleh gen yang terdapat pada autosom atau oleh gen yang terdapat pada kromosom seks atau gonosom. Dan penyakit menurun ini memiliki 4 ciri-ciri, yaitu 1. Tidak menular. Yang kedua, sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, tidak terjadi pada generasi berikutnya. Itu usahanya, jadi diusahakan agar tidak terjadi pada generasi berikutnya. Namun pasti tetap ada kemungkinan penyakit ini tetap terjadi pada generasi, walaupun kemungkinan itu tidak besar, tapi pasti ada. Ciri-ciri yang keempat adalah umumnya disebabkan oleh gen resesif. Setelah mempelajari tentang ciri-cirinya atau mengetahui tentang ciri-cirinya, sekarang klasifikasi penyakit menurun. Penyakit menurun dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Cacat atau penyakit menurun yang tidak terpaut kromosom seks, dan yang kedua, penyakit menurun yang terpaut oleh kromosom seks. Pertama, saya akan membahas tentang jenis yang tidak terpaut oleh kromosom seks. Di dalamnya terdapat 1 atau A, albinisme. Albinisme sendiri merupakan kelainan genetik yang ditandai adanya abnormalitas pigmentasi kulit dan organ tubuh lainnya, serta penglihatan yang sangat peka terhadap cahaya.
Albinisme sendiri itu terjadi karena tubuh tidak mampu mensintesis enzim yang diperlukan oleh tubuh untuk mengubah asam aminotrosit menjadi 3,4 dihidrofenilalanin yang selanjutnya akan berubah menjadi pigmen melanin. Selanjutnya ada penyakit yang dinamakan polidaktili. Polidaktili merupakan kelainan genetika yang ditandai banyaknya jari tangan atau jari kaki melebihi normal. Dan untuk polidaktili sendiri tidak menutup kemungkinan terjadi pada kedua tangan atau kedua kaki ataupun semua tangan dan kaki. Tapi juga bisa terjadi pada salah satunya saja. Selanjutnya ada fenilketonuria. Fenilketonuria sendiri merupakan kelainan genetika yang karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya, fenilalanin tertimbun dalam darah dan dibuang bersama urin. Tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Yang mengakibatkan fenilalanin akan tertimbun dalam darah dan akan dibuang bersama urin. Untuk fenilketonuria juga mempengaruhi kerja ginjal karena fenilalanin yang tertimbun itu kan tertimbunnya di dalam darah dan yang bertugas untuk membersihkan darah itu adalah ginjal. Makanya kenapa fenilalanin akan dibuang bersama urin, karena dalam proses pembersihan darah fenilalanin akan dibersihkan di ginjal dan ikut terbuang bersama urin. Selanjutnya adalah penyakit bernama PTC atau kemampuan mengecap peniltiokarbamida.
PTC sendiri merupakan senyawa kimia yang rasanya pahit. Untuk orang-orang yang tidak dapat merasakan PTC, itu biasanya disebut dengan buta kecap. Buta kecap ya, bukan kecap. Selanjutnya ada thalassemia. Thalassemia adalah kelainan genetik karena rendahnya pembentukan hemoglobin. Yang mengakibatkan kemampuan eritrosit untuk mengikat O2 itu rendah. Selanjutnya ada dentinogenesis imperfecta. Dari namanya saja sudah dapat kita ketahui penyakit ini berhubungan dengan dentin atau gigi. Dentinogenesis imperfecta ini merupakan keadaan tulang gigi berwarna putih seperti air susu. Selanjutnya ada katarak. Katarak merupakan kerusakan pada kornea mata yang biasanya kita ketahui itu terdapat bercak putih pada kornea mata kita.
akibat dari katarak ini adalah menyebabkan kebutaan. Karena kan pada penyakit katarak itu kornea mata tertutupi oleh selaput-selaput putih yang akan menutupi pandangan kita, apalagi lensa kita. Jadi kita pada penderita katarak itu tidak dapat melihat atau buta. Selanjutnya ada botak atau kebotakan yang dari lahir. Ekspresi gen penyebab botak dibatasi oleh jenis kelamin. Hal ini berarti dengan genotip yang sama jika terdapat pada jenis kelamin yang berbeda akan menimbulkan ekspresi fenotip yang berbeda pula. Kebotakan ditentukan oleh gen B besar dan gen B kecil untuk kepala berambut atau normal. Orang yang bergenotip B besar atau akan mengalami kebotakan entah itu cowok atau cewek. Sedangkan untuk genotip B besar B kecil akan mengalami kebotakan hanya pada cowok saja, kalau untuk ceweknya tidak. Karena pada cewek atau perempuan itu menghasilkan hormon estrogen yang mampu menghalangi kebotakan. Saya tulis dulu. Setelah kita membahas tentang jenis penyakit menurun yang tidak terpaut oleh kromosom seks, sekarang waktunya untuk membahas yang jenis penyakit menurun yang terpaut oleh kromosom seks. Terpaut oleh kromosom seks ya. Gen-gen yang terangkai pada kromosom kelamin disebut juga gen terangkai kelamin atau seks linkagenesis.
Diogenes. Pada pembahasan yang kedua ini terdapat dua macam, yaitu dibedakannya berdasarkan rangkainya. Yang pertama adalah rangkai kelamin oleh gen resesif. Di mana di dalamnya terdapat beberapa penyakit, yaitu A atau 1 buta warna. Buta warna ini disebabkan oleh gen resesif C dari kata colorblind yang terpaut kromosom X. Dan buta warna sendiri ini masih dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu buta warna merah hijau. Dan buta warna merah hijau ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu buta warna dautan. Buta warna dautan ini bagian mata yang rusak itu adalah bagian mata yang peka terhadap warna hijau. Dan yang kedua adalah buta warna protan. Bagian mata yang peka terhadap warna merah itu rusak. Setelah buta warna merah hijau, terdapat buta warna total. Di mana penderita buta warna total ini hanya mampu membedakan warna hitam dan putih. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah suatu penyakit yang saat kita terluka yang mengeluarkan darah, maka darah itu akan sulit untuk membeku.
berbeda dengan penderita hemofilia, di mana penderita hemofilia darahnya akan membeku pada kisaran waktu 50 menit sampai 2 jam. Selanjutnya ada penyakit yang dinamakan anodontia. Penyakit anodontia ini yaitu suatu kelainan di mana seseorang itu tidak memiliki benih-benih gigi. Jadi saat dia dilahirkan itu sudah ompong sampai dia meninggal. Jadi karena dia itu tidak memiliki benih-benih gigi yang akan tumbuh di gusinya. Jadi dia itu tetap ompong. Keempat, ada penyakit yang dinamakan hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian belakang telinga yang biasanya dijumpai pada orang-orang Pakistan dan India. Jadi ada pada belakang telinga sini itu tumbuh rambut yang biasa ditemui pada orang-orang Pakistan dan India. Setelah membahas tentang rangkai kelamin oleh gen resesif, selanjutnya terdapat jenis lain dalam cacat atau penyakit menurun yang terpaut kromosom seks, yaitu rangkai kelamin oleh gen dominan. Pada jenis ini terdapat suatu contoh, yaitu pada penderita gigi coklat. Di mana penderita gigi coklat ini mempunyai gigi berwarna coklat.
Dan selain berwarna coklat, giginya akan mudah rusak. Karena apa? Gigi mudah rusak ini karena kekurangan email pada gigi. Email di sini bukan email dari Google, tapi email yang ada di gigi. Gigi coklat ini biasanya disebabkan oleh gen dominan B besar yang terpaut dalam kromosom X. Alelnya yang bersifat resesif B kecil menentukan gigi normal. Baik, cukup sekian presentasi tentang penyakit menurun hereditas pada manusia. Terima kasih telah memperhatikan mulai awal sampai akhir, walaupun ada yang setengah, yang ada yang di-skip pastinya. Saya tetap mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah atau materi yang saya bawakan itu ada salah. Mohon dibenarkan pada kolom komentar di bawah. Oke, bye bye. Selamat